Bayangkan sebuah tanah yang subur, kaya, dan penuh kehidupan. Disinilah, di bawah langit biru Nusantara, ribuan desa berdiri, dikelilingi oleh sawah yang luas dan hutan yang rimbun. Tapi di balik keindahan itu, ada perlawanan yang tak pernah padam. Orang-orang pribumi, dengan bambu runcing di tangan dan doa di bibir mereka, bangkit melawan penjajah yang merampas tanah air mereka. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan itu, Belanda, sang penjajah, menghadapi dilema besar. Bagaimana mungkin sekelompok petani miskin yang bersenjatakan senapan tua dan keberanian luar biasa mampu membuat kekuatan militer kolonial mereka kewalahan? Jawabannya ada pada satu hal, agama. Islam, bagi para pejuang ini, bukan hanya soal ibadah. Ia adalah semangat, ia adalah sumber kekuatan, ia adalah alasan untuk bertahan hidup dan melawan hingga titik darah penghabisan. Namun, Belanda tidak bodoh. Mereka tahu bahwa kekuatan ini harus dihancurkan jika ingin terus bercokol di Nusantara. Mereka butuh strategi. Bukan sekadar strategi militer, tapi sesuatu yang lebih licik, lebih halus, dan lebih kejam. Dan disinilah kisah seorang pria bernama Snoke Hurgronje dimulai. Snoke bukan orang biasa. Ia bukan tentara dengan senapan di tangan, atau gubernur kolonial yang duduk di belakang meja megah. Ia adalah seorang akademisi, seorang orientalis, dan yang paling penting, seorang pemain catur ulung dalam permainan politik kolonial. Ia memahami sesuatu yang tidak dimengerti oleh banyak pejabat kolonial, bahwa untuk menghancurkan semangat perlawanan, mereka harus menyerang sumbernya, yaitu agama Islam. Snoke datang dengan topeng persahabatan. Ia belajar bahasa, mendalami budaya, dan bahkan menyamar sebagai seorang Muslim. Ia pergi ke Mekah, tempat yang dianggap paling suci oleh umat Islam, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keimanan yang menjadi fondasi perlawanan di Nusantara. Tapi, semua itu bukan karena ia tertarik pada Islam. Snoke punya misi yang jauh lebih dingin dan pragmatis. Jika Anda ingin menaklukkan hati, pahami dulu isi kepalanya, mungkin itu yang ada di benaknya. Dan Snoke mempelajari isi kepala masyarakat pribumi dengan sangat baik. Ia memahami bahwa Islam di Nusantara bukan hanya soal sholat dan puasa, tapi juga soal keadilan sosial, kepemimpinan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Dari balik buku-buku tebal dan penelitian akademisnya, Snoke menyusun strategi. Ia membagi Islam menjadi dua, Islam sebagai agama ritual dan Islam sebagai kekuatan politik. Ia menyarankan Belanda untuk membiarkan orang-orang pribumi beribadah, karena itu tidak membahayakan kekuasaan kolonial. Tapi Islam sebagai kekuatan politik, itu harus dihancurkan, dipisahkan dari masyarakat, dan jika perlu, dilawan dengan segala cara. Snoke bukan hanya seorang sarjana, ia adalah arsitek dari strategi licik yang akan memecah belah Nusantara. Dengan pengetahuannya, Belanda menemukan cara untuk merobohkan semangat perlawanan tanpa harus selalu menggunakan kekerasan. Dan dengan itu, bab baru dalam sejarah kolonialisme di Nusantara dimulai, bab di mana agama dijadikan alat untuk melemahkan perjuangan, dan masyarakat dijauhkan dari akar kekuatan mereka sendiri. Prolog ini bukan tentang sosok pahlawan atau penjahat semata. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap lembar sejarah, ada permainan yang lebih rumit dari sekadar perang senjata. Ada perang pikiran, perang strategi, dan perang hati. Dan di tengah semua itu, nama Snoke Hurgronje berdiri sebagai simbol dari intrik kolonial yang mengguncang fondasi perjuangan di Nusantara. Saat pertama kali kakinya menjejakkan tanah di Nusantara, Snoke Hurgronje bukanlah seorang pendatang biasa. Ia datang dengan misi, membawa beban ekspektasi dari pemerintah kolonial Belanda yang sedang kebingungan menghadapi perlawanan di Aceh. Bagi Snoke, ini adalah medan permainan baru, sebuah papan catur besar di mana ia akan memainkan perannya sebagai pionir intelektual. Snoke bukan hanya ingin tahu apa yang ada di permukaan. Ia ingin masuk ke dalam, menggali sampai ke akar. Dengan mata yang tajam dan telinga yang selalu mendengar, ia mempelajari segalanya, bahasa, adat istiadat, dan, tentu saja, agama. Ia menghabiskan waktu berinteraksi dengan ulama-ulama setempat, mendengar khotbah mereka, dan mencatat setiap kata yang mereka ucapkan. Tapi jangan salah, ini bukan rasa ingin tahu biasa. Ini adalah pengumpulan data, sebuah operasi intelijen dengan kedok akademis. Namun, Aceh bukan tempat yang ramah bagi penjajah. Perlawanan sengit terus terjadi, dan Snoke menyadari bahwa kekuatan ini tidak bisa dilawan hanya dengan senjata. Ia melihat bagaimana para pejuang Aceh mendapatkan kekuatan mereka dari agama, dari keyakinan bahwa jihad melawan penjajah adalah kewajiban suci. Dari situlah ia mulai menyusun rencana. Untuk memahami Islam di Aceh, Snoke tahu ia harus menjadi bagian darinya, atau setidaknya terlihat seperti itu. Maka, ia menyusun strategi yang tak biasa. Ia mempelajari bahasa Arab dengan sangat fasih,
bahkan lebih fasih dari banyak ulama lokal. Ia mempelajari Al-Quran dan hadis, memahami tafsir, dan menyerap pengetahuan keagamaan dengan cepat. Tapi yang paling mencengangkan adalah keberaniannya pergi ke Mekah. Di sana, ia masuk lebih dalam ke dunia Islam, membaur, dan menyerap setiap detail yang ia butuhkan untuk misinya. Ketika kembali ke Nusantara, ia tidak lagi sekadar seorang orientalis. Ia menjadi seorang yang dianggap paham Islam, seorang yang mampu berbicara dengan otoritas tentang agama yang menjadi inti perlawanan Aceh. Tapi, di balik wajah bersahabatnya, ada agenda yang jauh lebih kelam. Snook mulai memberikan laporan-laporan kepada pemerintah kolonial, memberikan rekomendasi bagaimana cara terbaik untuk meredam perlawanan. Salah satu rekomendasinya adalah memisahkan agama dari politik. Biarkan rakyat menjalankan ibadah mereka, kata Snook, tapi jangan biarkan mereka menggunakan agama sebagai alat perlawanan. Dengan kata lain, ia ingin membatasi Islam hanya pada urusan pribadi, menjauhkan agama dari kehidupan publik dan perjuangan. Ia juga menyarankan agar ulama yang dianggap berbahaya disingkirkan, sementara mereka yang lebih kooperatif diberi dukungan. Kehadiran Snook di Nusantara adalah sebuah babak baru dalam strategi kolonial. Ia bukan tentara yang membawa senjata, tapi pikirannya adalah senjata yang jauh lebih mematikan. Ia menyusup ke dalam struktur masyarakat, memahami kekuatannya, dan perlahan-lahan meruntuhkannya dari dalam. Ini bukan perang yang terlihat, tapi perang yang senyap, perang yang dimainkan di balik layar dengan tujuan yang sangat jelas, mempertahankan dominasi kolonial di tanah yang penuh perlawanan ini. Snook Hurgronje tidak pernah membawa senjata ke medan perang. Senjatanya adalah otak dan pemahamannya yang tajam tentang manusia, budaya, dan terutama agama Islam. Dari awal, Snook tahu bahwa kolonialisme bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana menghancurkan semangat perlawanan dari dalam. Ia memilih untuk menyerang akar keyakinan yang menjadi bahan bakar perjuangan, agama Islam. Strateginya dimulai dari pengamatan mendalam terhadap masyarakat. Snook membagi umat Islam Nusantara menjadi dua kelompok besar. Pertama, mereka yang mempraktikkan Islam sebagai agama ritual. Orang-orang ini, menurutnya, tidak berbahaya bagi kekuasaan Belanda. Mereka hanya peduli pada ibadah sehari-hari, seperti sholat, puasa, dan zikir. Kelompok ini dibiarkan bebas menjalankan agama mereka. Kedua, adalah mereka yang menggunakan Islam sebagai alat politik dan perlawanan. Inilah yang menjadi sasaran Snook. Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Belanda, Snook memberikan rekomendasi yang sangat strategis. Salah satunya adalah kebijakan untuk memisahkan agama dari politik. Snook tahu bahwa selama agama digunakan sebagai semangat perlawanan, Belanda tidak akan pernah benar-benar menang. Oleh karena itu, ia menyarankan agar ulama-ulama yang memiliki pengaruh politik diawasi dengan ketat, bahkan jika perlu, diasingkan atau dihabisi. Snook juga menyarankan pendekatan yang lebih halus, seperti memberikan pendidikan kepada kaum pribumi, tetapi dengan kurikulum yang sengaja dirancang untuk menjauhkan mereka dari pemahaman Islam yang mendalam. Pendidikan ini bertujuan mencetak generasi yang loyal kepada Belanda, bukan kepada agamanya atau tanah airnya. Dalam dokumen-dokumen arsip kolonial, langkah ini disebut sebagai politik etis. Tetapi di baliknya tersembunyi agenda Snook untuk mengontrol pikiran masyarakat. Namun, taktik Snook yang paling licik adalah menyusup ke dalam masyarakat Muslim dengan cara yang tidak terduga. Ia mendukung pembangunan masjid dan madrasah, tetapi dengan syarat bahwa pengajaran di sana harus diawasi oleh pemerintah kolonial. Dengan cara ini, Snook memastikan bahwa Islam yang diajarkan adalah Islam yang jinak, Islam yang tidak membahayakan kekuasaan Belanda. Ia juga menggunakan fitnah dan propaganda untuk melemahkan para pejuang. Ulama-ulama yang aktif dalam perjuangan seringkali difitnah sebagai pemberontak atau fanatik yang membahayakan masyarakat. Dengan cara ini, Snook berhasil menciptakan jurang antara ulama dan rakyat biasa. Bahkan, beberapa tokoh yang awalnya mendukung perjuangan akhirnya berpaling karena takut terhadap ancaman dari pemerintah kolonial. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah kebijakan yang diterapkan di Aceh. Snook menyarankan agar Belanda tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi psikologis. Ia merekomendasikan agar Belanda menargetkan pemimpin agama terlebih dahulu, karena mereka adalah simbol perlawanan. Dengan menghilangkan tokoh-tokoh ini, rakyat Aceh kehilangan arah dan semangat juang mereka. Taktik lain yang digunakan Snook adalah mengadu domba antar kelompok. Ia memanfaatkan perbedaan pandangan di antara ulama untuk menciptakan konflik internal. Ketika para ulama sibuk bertikai, perjuangan melawan penjajah menjadi terpecah. Dalam sebuah suratnya, Snook menulis, "Keberhasilan kita tidak terletak pada kekuatan senjata, tetapi pada kelemahan lawan yang kita ciptakan sendiri." Strategi licik ini membawa hasil.
Perlawanan di banyak wilayah mulai melemah. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemimpin mereka, dan semangat jihad perlahan-lahan meredup. Namun, di balik keberhasilannya, Snoke meninggalkan warisan yang pahit, masyarakat yang tercerai-berai dan agama yang terkooptasi oleh kekuasaan kolonial. Nama Snoke Hurgronje mungkin tidak selalu disebut dalam buku sejarah, tetapi jejaknya tetap ada dalam cara Belanda menguasai Nusantara selama berabad-abad. Perang tidak selalu dimenangkan dengan peluru. Kadang-kadang, ia dimenangkan dengan kata-kata, ide, dan strategi yang tak terlihat, tapi efeknya jauh lebih menghancurkan. Snoke Hurgronje mungkin telah lama tiada, tetapi warisan yang ia tinggalkan tetap membekas di Nusantara, menciptakan luka yang sulit untuk sembuh sepenuhnya. Strategi liciknya dalam memisahkan agama dari politik telah membentuk pola pikir kolonial yang berusaha menjauhkan pendidikan dari agama. Di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, agama dikesampingkan, dianggap sebagai urusan pribadi yang tak relevan dengan kemajuan intelektual. Pendidikan berbasis agama, yang dahulu menjadi pilar utama masyarakat, mulai kehilangan tempatnya. Pemisahan ini meninggalkan dampak yang begitu dalam. Generasi muda tumbuh dengan pemahaman bahwa agama dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang berbeda, bahkan bertentangan. Hal ini tidak hanya melemahkan peran agama dalam membangun kesadaran sosial, tetapi juga menciptakan jurang pemisah antara ulama dan kaum intelektual. Ulama yang dahulu menjadi pelopor perjuangan, kini dipinggirkan, dianggap hanya relevan dalam urusan ritual. Tak hanya itu, Snoke juga mewariskan konflik internal yang terus membara di kalangan umat Islam. Strateginya dalam mendukung ulama-ulama tertentu sementara menyingkirkan yang lain menciptakan perpecahan yang sulit untuk dipulihkan. Perbedaan pandangan di kalangan ulama, yang seharusnya menjadi sumber kekayaan intelektual, malah berubah menjadi sumber konflik. Perselisihan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan umat Islam secara keseluruhan. Mungkin kita tidak lagi hidup di masa kolonial, tetapi bayangan Snoke masih terasa hingga hari ini. Pendidikan yang terpisah dari agama dan konflik internal di kalangan umat Islam adalah dua warisan pahit yang terus menghantui kita. Ini adalah pengingat bahwa perjuangan melawan kolonialisme bukan hanya soal melawan penjajah, tetapi juga melawan ide-ide yang mereka tanamkan untuk melemahkan kita dari dalam. Kisah Snoke Hurgronje adalah pelajaran berharga tentang bagaimana pengetahuan dapat menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada peluru. Namun, ini juga adalah pengingat bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa ada pada kesatuan dan pemahaman yang mendalam tentang akar budayanya sendiri. Dan untuk itu, kita harus terus belajar, merenung, dan bersatu untuk menghapus luka-luka masa lalu, membangun masa depan yang lebih kuat dan berakar. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.